Halo, halo Kak Jo dan Kak Putra sudah hadir di sini. Halo Kak Jo Siva, dan Kak Putra, selamat Halo, halo. malam. iya, mungkin kita tunggu sebentar lagi kali ya Kak ya, sambil nunggu semua pesertanya hadir nih di sini nih. Kayaknya masih banyak yang lagi OTW nih, belum pada kumpul. Eh, Boleh, Kak boleh. Jo, iya, Kak Jo dan Kak Putra, salam kenal sebelumnya. Untuk sesi kali ini, saya Shiva yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Gimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Baik, sehat, puji Tuhan. Sehat, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siva sehat ya, baik ya. Baik, baik, Alhamdulillah. Semoga para peserta yang sudah hadir di malam hari ini juga dalam kondisi sehat walafiat semua ya Kak ya, biar bisa fokus nih mendengarkan webinar kita pada malam hari ini. Oke, Amin. Kak, sebelum mulai mungkin aku izin spill kali ya tentang tagline kita malam hari ini supaya para peserta dapat sedikit kisi-kisi nih mengenai tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini, yaitu bagaimana dedicated teams Get Course membantu Bapak Ibu sekalian mencapai tujuan bisnis online course dengan strategi digital marketing yang terarah dan efektif yang nantinya pasti akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Jo dan Kak Putra. Oh iya, Kak, kayaknya sampai kita masih nunggu juga nih. Aku pengen tahu untuk peserta yang hadir pada malam hari ini dari mana aja ya? Boleh dong di komen di chat box biar kita bisa tahu nih para peserta kira-kira sudah hadir dari kota mana aja nih. Oh, Kak Elisa dari Jakarta. Luar biasa, Jakarta banyak ya. Lamongan, Bandung, oh Bangkalan pun ada luar biasa loh, Kak. Ini seperti dari seluruh Indonesia nih sudah hadir bersemangat nih kayaknya sudah menyiapkan tekad gitu ya mendengarkan sesi webinar kita pada malam hari ini. Oke, luar biasa. Luar biasa ya Kak Putra dan Kak Jo. Sepertinya para peserta udah mulai ready nih. Kalau dari Kak Jo dan Kak Putra gimana? Sudah ready Kakak atau masih mau nunggu nih sebentar lagi? Kita sudah siap. Sudah Ya. siap ya? Oke, sepertinya dari narasumber udah nggak sabar juga nih untuk sharing informasi yang sangat menarik di webinar kita kali ini. Dan mungkin dari para peserta Bapak dan Ibu sekalian juga udah nggak sabar nih kayaknya untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Baik, kalau begitu, saya buka acara webinar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir tepat waktu di acara webinar kita pada malam hari ini. Bersama Get Course dan Dedicated Teams. Selamat datang juga kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita kedatangan seorang profesional yang sudah berkecimpung nih di dunia digital marketer selama 17 tahun dari 2016. Kak Putra, selamat datang Kak Putra. Halo, halo. Selamat malam. Malam. Salam kenal semuanya. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua merupakan seorang IT profesional, digital marketer, konsultan, virtual assistant, dan menurut info, beliau juga sudah berkecimpung di dunia IT selama lebih dari 20 tahun. Kita sambut Kak Johans. Halo Kak Johans. Halo Siva, halo selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Senang sekali malam hari ini saya hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk sama-sama mendengarkan peluang dan tantangan dalam industri bisnis coaching online. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari narasumber, pengalaman narasumber kita nih yang sudah sangat mateng nih di bidangnya. Oke, terima kasih Kak Putra dan Kak Jo yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan perkenalkan, saya Shiva, perwakilan dari Get Course Indonesia yang akan memandu acara kita malam hari ini. Oke, kira-kira apa aja sih materi yang akan kita bahas nih pada malam hari ini? Sebelum kita masuk ke materi utama mengenai digital marketing dari dedicated teams untuk mencapai tujuan bisnis online course Anda, tentu saja yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai peluang dan tantangan dalam industri bisnis coaching online. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pastinya mungkin saat ini masih bertanya-tanya atau ragu nih untuk terjun di dunia bisnis kursus online. Oleh sebab itu, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai GetCourse yang merupakan platform all-in-one untuk kebutuhan dalam pengembangan bisnis kursus online.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita lihat nih di layar ya. GetCourse memulai bisnisnya pada tahun 2014 dengan hanya 5 orang saja dalam tim di Eropa Timur. Dan dalam kurun waktu 8 tahun di tahun 2022, GetCourse berhasil melakukan ekspansi internasional dengan memiliki omset senilai 6 juta dolar dan GMV sebesar 1,2 miliar dolar. Sepanjang tahun ini, kami sudah berhasil mengembangkan bisnis kami di beberapa negara besar, seperti Brazil, Spanyol, India, Jerman, dan bahkan Indonesia. Dan di tahun ini, di tahun 2024, kami akan terus berkembang tentunya bersama Bapak dan Ibu di Indonesia. Baik, selanjutnya, sedikit informasi mengenai pencapaian GetCourse yang telah membantu para pelaku bisnis kursus online di tahun 2023 dan sudah menghasilkan pendapatan lebih dari 1,7 miliar dolar. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, hal ini mengalami kenaikan lebih dari 66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mendapatkan lebih dari 329 juta dolar dari yang kami perkirakan. Baik, selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu tahu nih bahwa bisnis training online sedang berkembang di seluruh dunia? Di sini Forbes meramalkan bahwa bisnis training online secara global akan menjadi industri senilai 325 miliar dolar di tahun 2025. Sangat menggiurkan bukan ya Bapak dan Ibu? Angka yang sangat besar nih. Nah, kita juga mempunyai fakta mengenai jumlah kursus online secara global. Dapat kita lihat bahwa Indonesia masih menduduki posisi keempat terbawah, dan tentunya Bapak dan Ibu masih memiliki peluang yang sangat besar tentunya untuk membangun bisnis kursus online dari sekarang. Seperti yang kita lihat Bapak dan Ibu, berdasarkan survei dari APJI tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia tembus di angka 215 juta orang atau mencapai lebih dari 80% dari seluruh populasi di Indonesia. Dari semua fakta, berdasarkan data yang telah saya sampaikan barusan, GetCourse melihat potensi yang besar di Indonesia. Dan kami yakin inilah saatnya bagi Bapak dan Ibu untuk memulai bisnis kursus online. Nah, mungkin saat ini Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya nih, bagaimana sih cara untuk memulai bisnis training online dan keraguan-keraguan yang muncul mungkin di benak Bapak dan Ibu seperti hal-hal berikut. Saya tidak pernah mempunyai bisnis online sebelumnya, atau saya tidak tahu bagaimana menjalankan bisnis pelatihan online sebelumnya, dan keraguan-keraguan lainnya. Tentu saja Bapak dan Ibu jangan khawatir, karena GetCourse siap hadir untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Baik, di sini saya mau membahas sebagai CEO atau pemilik bisnis kursus online. Pasti kita berpikir, role seperti apa sih yang harus dijalani seorang CEO dan skill apa saja yang harus kita kuasai, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan profit ke depannya. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita bayangkan posisi Bapak Ibu sebagai nahkoda yang ingin membuat bisnis kursus online yang sukses. Mari kita mulai perjalanan kita. Bayangkan nih, Bapak dan Ibu menjadi nahkoda di tengah lautan, dan di tengah ombak merasa kebingungan nih, bagaimana sih memulai bisnis kursus online-nya. Dan juga, mungkin saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di posisi A nih, di mana lagi bingung, penasaran, mencari inspirasi, tapi di satu sisi Bapak dan Ibu juga sudah memiliki visi dan misi untuk membuat bisnis kursus online yang sukses dan menguntungkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengarungi lautan yang luas ini? Karena perjalanan tidak selalu mulus ya Bapak Ibu, pasti ada aja hal-hal yang tidak terduga. Ada ombak, angin, badai, pada saat kita ingin meluncurkan bisnis kursus online. Nah, anggaplah nakoda itu adalah kita nih, sebagai CEO dalam bisnis kursus online. Lalu apa saja sih peran seorang pemimpin bisnis? Yang pertama tentunya memiliki visi yang jelas, lalu menetapkan tujuan dan target yang jelas,
serta memastikan kualitas pendidikan, dan juga mengawasi manajemen keuangan, dan tentunya hal yang paling penting adalah memiliki jiwa pemimpin yang suportif. Lalu biasanya skill apa aja sih yang harus diperlukan seorang CEO? Yang pertama tentunya adalah educational expertise. Lalu ada juga leadership skills, strategic thinking, financial acumen, marketing dan sales atau cara pemasarannya nih. Dan yang terakhir adalah skill komunikasi. Nah, selanjutnya, jika tadi saya berbicara mengenai skill dasar yang sekiranya diperlukan oleh seorang CEO, lalu kita juga perlu nih memiliki tim untuk mengelola bisnis kursus online senilai miliaran rupiah. Yang pertama adalah tentunya seorang edukator atau pakar yang berkualifikasi di bidangnya. Dan selanjutnya, kita juga perlu untuk tim teknikal untuk mengembangkan dalam bidang IT ya. Dan selanjutnya adalah tim marketing dan sales untuk mengembangkan pemasaran serta penjualan bisnis kursus online Anda. Dan juga tidak luput lagi, kita juga perlu untuk staf administrasi dan juga tim infrastruktur dan juga lokal partnership. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin saya rasa cukup ya untuk materi pengenalan mengenai GetCourse. Dan sebelum kita lanjut ke materi utama, saya mempunyai quotes nih yang saya rasa sangat indah untuk disampaikan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, apa sih maksud dari quote tersebut? Jika bisa saya simpulkan, Bapak dan Ibu dapat membayangkan dedikasi seorang CEO atau pemilik bisnis kursus online dalam membangun dan membentuk suatu budaya akademik akan sangat berpengaruh dalam banyak kehidupan yang tak terhitung jumlah manfaatnya. Serta bisnis kursus online yang nantinya akan dimiliki oleh Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar bisnis biasa, tapi menjadi wadah transformasi, sumber pengetahuan, dan inspirasi. Sekarang, saatnya Bapak dan Ibu bergerak untuk memberikan dampak positif bagi banyak kehidupan. Baiklah, Bapak dan Ibu, mungkin cukup dari saya perkenalan mengenai GetCourse, dan selanjutnya kita akan langsung nih mendengarkan dari ahlinya, seorang digital marketer, konsultan, dan IT spesialis yang tentunya akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengembangkan bisnis kursus online. Kak Johan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih banget Siva paparannya dan juga melanjutkan apa yang tadi disampaikan Siva bahwa memang di mungkin 5-10 tahun ke belakang gitu ya, bisnis yang terkait dengan digital marketing, terkait dengan bisnis online itu sedang booming-boomingnya. Dan Bapak Ibu, saya mau appreciate dulu nih teman-teman Bapak Ibu semua yang malam hari ini sudah 82 partisipan yang hadir. Kan besok long weekend ya. Biasanya kalau long weekend itu udah siap-siap packing, mau liburan, Jumat kan juga libur gitu ya. Jadi malam hari ini tapi Bapak Ibu mau memilih untuk stay bersama kami untuk mendengarkan pemaparan tentang bagaimana kami bisa membantu Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ingin mencoba membuat bisnis online course ataupun yang sudah memiliki tapi pengen meningkatkan lagi bisnisnya dari sisi marketingnya, dari sisi pengembangan bisnis, atau buat teman-teman yang sudah memiliki bisnis digital marketing lainnya yang pengen juga dielaborate secara bisnis apa sih yang kita bisa share gitu ya malam hari ini. Oke, izinkan saya menyampaikan materi yang tentang apa itu dedicated teams dan bagaimana kami bisa membantu Bapak Ibu untuk membesarkan bisnis Bapak Ibu semua. Oke, kami dari Get Target dan kami bersama dengan GetCourse sebagai dedicated teams yang akan menjadi bisnis partner, menjadi teman Bapak Ibu semua untuk membesarkan bisnis Bapak Ibu. Saya IT profesional sudah 20 tahun di bidang IT, dari project management, dari pre-sales, IT operation dan development gitu ya. Dan sebagai virtual assistant di digital marketing, saya juga membantu para pengusaha untuk mengoptimalkan operational bisnisnya melalui digital presence gitu ya, dan juga melalui content management strategi dan berfokus untuk
memberikan the best solution untuk kesuksesan bisnis Bapak Ibu dan teman-teman semua secara digital. Nah, tadi kita sudah lihat gitu ya datanya, berapa potensi yang bisa dapatkan gitu ya ketika kita juga ikut terjun di dalamnya sebagai online coach gitu ya di bidang online course. Semakin dunia semakin digital gitu ya, peluang untuk menjadi terkenal, dikenal banyak orang itu sangat terbuka lebar gitu ya. Kita lihat di sini potensi-potensinya apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi influencer, Bapak Ibu bisa menjadi motivator gitu ya, yang asal Bapak Ibu tahu caranya dan Bapak Ibu secara konsisten mengembangkannya, itu semua jadi mungkin gitu ya. Terus aksesnya tidak hanya kalau dulu mungkin iklannya lokal aja dengan billboard, dengan nyebarin brosur dan segala macam. Tapi Bapak Ibu sekarang bisa punya akses kemanapun selama target audiens Bapak Ibu punya akses ke internet, gitu ya. Nah, ini menariknya diversifikasi pendapatan. Kalau zaman dulu itu orang cenderung hanya memiliki satu pendapatan udah cukup gitu ya sampai pensiun gitu ya. Nah, dengan digitalisasi ini kita banyak sekali opsi untuk kita mempunyai banyak kaki. Jadi ketika satu meja itu punya satu kaki itu kan bisa goyang-goyang ya, tapi ketika meja itu punya 2 kaki, 3 kaki, nah itu meja itu semakin kuat. Nah, itulah diversifikasi pendapatan. Selain itu pengembangan diri juga personal branding, pengembangan diri itu juga menjadi faktor yang menentukan apakah kita bisa diterima baik oleh audiens kita gitu ya. Itu semua potensi, tapi biasanya jalan tidak selalu mulus, pastinya ada tantangan, ada kesulitan gitu ya. Semakin banyak orang yang sadar bahwa ini peluang yang besar, semakin banyak juga orang yang pengen sukses di dalamnya. Sehingga yang terjadi adalah tingkat kompetensinya menjadi makin tinggi. Nah, yang kedua ini juga, gue gaptek banget nih, gue nggak tahu nih apaan sih, gimana cara settingnya, gimana cara mempromosikan kelas saya. Nah, itulah kenapa GetCourse melihat ini sebagai suatu masalah yang dihadapi para online coach, terutama di Indonesia, karena keinginannya ada gitu ya, bahkan sudah punya banyak follower, tapi belum punya tim untuk membesarkan bisnisnya. Terus waktu dengan kesibukan Bapak Ibu, teman-teman itu untuk belajar hal baru, untuk mengembangkan bisnis yang persaingannya tinggi, itu juga menentukan gitu ya, seberapa lama Bapak Ibu bisa sukses di bisnis ini. Strategi juga tidak kalah penting, karena bisnis tanpa strategi cuman buang-buang uang gitu ya. Dan biasanya kalau tanpa strategi yang baik, konversinya pun juga rendah. Nah, saya perdalam lagi tantangan-tantangan tadi itu ya. Kalau tadi secara bisnis, nah kalau ini secara bisnis e-learning gitu ya. Meskipun tadi ini sebagai sebuah tren, bahkan sampai 2025 diprediksikan 325 miliar US dollar gitu worldwide. Nah, gimana caranya Bapak Ibu ketika punya ide, Bapak Ibu merasa skill saya ini unik, skill saya ini saya sudah cukup confident untuk menjual skill saya melalui online course. Nah, gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa menjual ke audiens yang tepat? Ada orang yang nyari skill Bapak Ibu, gitu ya. Terus kemudian promosinya kursus secara efektif tuh gimana caranya supaya kita ketika beriklan, iklan itu juga harus efektif gitu ya. Karena ada staging-stagingnya. Customer kita tuh ada di staging mana, nanti kita sama-sama belajar. Terus kalau kita ketika sudah punya murid gitu ya, dan bahkan alumni, gimana cara supaya mereka tetap get in touch dengan kita, sehingga mereka ketika lulus, mereka happy, they telling the others, dari mouth to mouth marketing itu akan mendatangkan referral lagi, mereka akan membawa teman-teman mereka, keluarga mereka untuk join lagi ke kelas kita. Nah, itu juga semuanya perlu strategi gitu ya, sehingga penjualan juga meningkat dan juga dukungan serta interaksi dengan pelanggan itu juga harus dijaga gitu ya. Nah, untuk menjawab semua kesulitan tadi itu, the one and only ini sudah proven gitu ya di bisnis yang konvensional, apalagi ini bisnis online, pentingnya digital marketing untuk mengembangkan bisnis online course Bapak Ibu, karena memang tadi 2025 gitu ya, ini saya agak maju ke depan sampai 2030 itu 545 miliar US dollar gitu ya, bukan rupiah lagi gitu ya. Nah, dengan potensi yang sangat tinggi ini,
tingkat persaingannya juga tinggi, sehingga kita perlu above than the others, than the average gitu ya. Gimana supaya kita tuh stand out from the crowd, stand out from the competition. Nah, itu gimana caranya tuh? Kita aja lihat feed Instagram, Facebook setiap hari itu banyak banget gitu konten kreator, banyak banget yang pengen dapat views tinggi. Nah, ya, itu semua perlu teknik gitu ya. Terus digital marketing juga cara yang sudah terbukti sangat efektif untuk menjangkau audiens seluas-luas Bapak Ibu yang pengen jangkau gitu ya. Dan ini tidak kalah penting karena bisnis di era digital ini adalah bisnis yang sudah sangat mutlak harus wajib kudu dengan data. Jadi data driven decision itu is a must gitu ya untuk mengembangkan sebuah bisnis. Jadi untuk melanjutkan strategi A atau kita ganti strategi B, itu harus lihat dulu historicalnya, analitiknya seperti apa. Nah, ini saya rangkum menjadi 7 step gitu ya, bagaimana untuk kita merancang strategi digital marketing. Pertama, Bapak Ibu, ketika membuat sebuah produk, kalau kita bicara di malam hari ini adalah produk online course, Bapak Ibu harus tetapkan tujuan yang jelas dari Bapak Ibu mendeliver course itu apa, ke siapa, dan temukan your unique value proposition gitu ya. Apa yang membedakan course Bapak Ibu dengan kompetitor gitu ya. Apa yang membuat Bapak Ibu course-nya itu unik gitu ya. Harus itu melakukan yang kedua, market research itu harus dilakukan dulu gitu ya. Jangan sampai kita udah saking semangatnya nih Mbak Siva dan Mas Putra teman-teman. Kita tuh langsung menggebu-gebu gitu ya. Biasa di awal tuh saya yakin saya pasti bisa saya ini. Tapi Bapak Ibu lupa bahwa di luar sana itu juga banyak yang sedang melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak melakukan yang namanya market research, identifikasi target audience, itu kita seperti wasting our time, money, effort gitu ya. Jadi kita step by step dulu, nanti kita belajar sama Mas Putra gimana tuh melakukan A/B testing. Gimana supaya untuk kita melangkah 10 langkah ke depan itu kita harus merancang dulu langkah pertama, langkah kedua itu apa dulu gitu ya, supaya itu lebih efektif lagi. Terus yang keempat, analisa SWOT penting, your strength apa, weakness apa, opportunity-nya apa di luar sana, dan jangan tinggalkan T-nya. Biasanya tuh teman-teman yang semangat tuh T-nya tuh nggak dianalisa tuh. Ancamannya apa sih gitu ya? Ancamannya tuh macam-macam gitu ya. Kalau di luar sana banyak kompetitor yang cost-nya lebih murah, terus banyak yang ngasih bonus. Nah, itu kita juga harus doing the research gitu ya. Nomor 5, saluran digital marketing juga akan menentukan bagaimana Bapak Ibu bisa memperkenalkan dulu your online course, your product gitu ya ke dunia luar sana. Itu juga akan menentukan budget nantinya. Ketika kita memilih Meta misalkan, kita mesti tahu audiens kita itu apakah di Meta atau di Facebook, di Instagram, atau justru mereka di luar itu gitu ya. Kalau target audiens kita ternyata let's say usia 45 ke atas, berarti mereka bukan pengguna Instagram, TikTok. Mereka ada di Facebook biasanya. Atau anak Gen Z, milenial. Nah, itu channel yang kita tentukan adalah sesuai dengan karakteristik dan usia dari target audiens kita. Terus nomor 6, ini juga tidak kalah penting karena content is a king ya. Hari gini tuh sampai ada hashtag demi konten. Orang tuh bikin sampai kadang melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, hanya untuk membuat sebuah konten yang menarik, banyak views, bahkan kontennya di repost lagi, dan akhirnya dia menjadi famous gitu, terkenal. Nah, itu nanti kita bicara quantity versus quality. Mana yang lebih matter gitu ya ketika memulai bisnis online. Apakah quality? Karena kalau ngejar quality, kita akan put many efforts gitu ya untuk menghasilkan suatu buah konten yang menarik, video yang engaging. Tapi kalau kita ngejar konsistensi supaya kita ditampilkan di feed-nya orang-orang, itu juga algoritmanya Instagram, algoritmanya Meta, kita juga perlu pelajari itu. Dan nomor 7 tadi yang tidak kalah penting yang saya sudah sampaikan, kita mesti punya analytic tools gitu ya. Analytic tools itu sekarang sudah banyak yang versi free-nya pun itu sudah cukup banyak membantu kita dalam
menentukan di strategi yang seperti apa gitu ya. Jadi kita mengukur efektivitas dari konten yang kita deliver, dari nanti kalau sudah beriklan, apakah iklan kita itu mendapatkan views yang baik. Jangan-jangan kita bikin iklan ini ternyata di reject di wilayah tertentu, itu juga bisa terjadi gitu ya. Oke, ini slide terakhir saya sebelum nanti ke Mas Putra. Jadi kalau teman-teman dalam menjalankan sebuah bisnis itu, pertanyaan pertama adalah kapan saya balik modal? Kapan saya bisa double my modal saya gitu ya. Nah, kalau bicara return of investment, bisnis konvensional pun atau bisnis apapun pasti berharap itu secepat mungkin gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu kita membandingkan gitu ya, bisnis digital dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional, misalkan kita punya gerai coffee shop misalkan. Kita untuk membuat satu coffee shop, let's say kita butuh modal 100 juta gitu ya. Kita pilih dulu marketnya yang kira-kira lokasinya yang kira-kira punya market yang bagus gitu ya. Ketika kita coffee shop kita bagus gitu ya dalam 6 bulan 1 tahun, oke, kayaknya bagus nih, saya mau bikin coffee shop yang kedua. Berarti kita mesti spend 100 juta untuk membuat coffee shop yang kedua. Nah, itulah Bapak Ibu indahnya ya, kalau bisa dibilang tuh bisnis digital, kita tidak perlu melakukan hal yang sama dengan bisnis konvensional. Di online course ini, Bapak Ibu capeknya cuma sekali buat ngerancang strategi, ngerancang konten, membuat video pembelajaran, bahkan sampai video evaluasi gitu ya, evaluasi materi segala macam. Tapi Bapak Ibu kalau berada di industri yang memang tidak sedinamis, misalkan digital marketing, misalkan Bapak Ibu punya online course tentang let's say yoga misalkan ya, ya kita ambil contoh yoga gitu ya. Yoga misalkan dalam 5 tahun ke depan secara tren ya yoga ya itu aja gitu ya. Kecuali ada tren baru ilmu atau teknik yoga apa gitu ya. Tapi selama 5 tahun ke depan, ketika yoga itu masih demanding secara market, Bapak Ibu effortnya cuma sekali, tapi Bapak Ibu bisa menikmati hasilnya selama 5 tahun ke depan. Nah, itulah yang membedakan kalau mau berbisnis konvensional atau digital, pikirkan baik-baik gitu ya, karena effort Bapak Ibu yang akan keluarkan baik nggak cuma uang gitu ya, tapi juga waktu, tenaga, pikiran itu terutama itu juga akan menentukan your ROI dalam waktu sekian tahun atau sekian bulan ke depan gitu ya. Jadi untuk membuat ROI yang bagus gitu ya, kita harus melakukan analisa dan pemantauan metrik gitu ya, metrik yang tadi di analytics tool gitu ya. Terus A/B testing itu kalau dalam hal digital marketing wajib dilakukan. Kenapa? Karena belum tentu strategi yang menurut kita baik diterima oleh market dengan baik. Nah, itu perlunya kita minimal melakukan 2 sampling atau 2 testing gitu ya. Kalau metode A dengan sekian views mungkin kurang gitu ya, kita coba lagi dengan metode B gitu ya. Nah, nanti ketika kita compare secara analitik, apakah metode mana yang akan kita lanjutkan gitu ya untuk growing our business gitu ya. Terus otomatisasi dan personalisasi. Nah, karena di luar sana tuh bisnis serupa itu makin banyak, jadi the more personalized content that we deliver to our audience gitu ya, the more they feel engaged to us gitu ya. Maksudnya adalah ketika kita tahu bahwa kita mau mendeliver konten yang aduh ini gue banget gitu ya. Makasih banget ya Kak, ini selama ini jawaban yang saya cari. Nah, semakin kita bisa mengetahui gitu ya the deepest problem apa yang kita bisa bantu solve. Nah, itu orang juga akan semakin engage dengan kita gitu ya. Otomasi bicara tentang gimana kita ketika banyak interaksi di sosial media itu juga kita harus elaborate dengan tools-tools yang bisa membantu percepatan dalam merespon dari setiap apa yang direspon oleh audiens kita. Terus manajemen anggaran dan biaya itu nanti akan menentukan pastinya berapa kita yang akan put untuk awareness
ketika kita masih baru mulai, ada stage-nya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Putra, berapa yang di campaign awareness, berapa yang di campaign consideration, dan akhirnya nanti di action. Nah, nomor 5 ini strategi konten untuk retensi dan konversi ini juga menentukan, karena kompetisinya di sosial media itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Jadi kita pun juga harus terus mengupgrade skill kita, terus beradaptasi dengan perkembangan sosial media dan konten marketing di luar sana, supaya kita tidak ketinggalan dan kita juga bisa catch up dengan perkembangan apa yang terjadi di marketplace. Oke, Mbak Siva, itu dari saya dari sisi perspektif bagaimana memulai dan bahkan mengembangkan bisnis online course yang by statistik itu masih akan growing 5 sampai 2025 sampai 2030 globally gitu ya. Dan di Indonesia ini peluangnya sangat-sangat masih terbuka lebar. Gitu ya. Dan untuk sesi selanjutnya saya mau panggil rekan saya Mas Putra. Halo Mas Putra. Selamat malam, Mas Johan. Gimana kabar, Mas Johan? Sehat-sehat. Ini kayak Mas Putra lagi flu ya, suaranya agak bindeng. Iya nih, maaf kalau suaranya lagi begini, kayak tutup hidungnya. Ya, jadi Mas Putra ini my digital marketing partner gitu ya, spesialis. Nanti akan mengupas lebih dalam lagi. Tapi don't worry Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak terlalu digital marketing minded atau IT minded gitu, nanti saya akan coba interaktif ya sama Mas Putra. Jadi ketika Mas Putra menjelaskan, nanti saya akan coba elaborate dari sisi bagaimana itu implikasi atau implementasinya buat bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan dilanjut Mas Putra. Oke. Siap, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Putra, ada juga beberapa orang yang manggil saya Dev. Saya seorang profesional yang bergerak di bidang digital marketing. Saya membantu banyak entrepreneurs sama banyak kolaborasi dengan brand-brand juga supaya mereka bisa banyak waktu lah untuk fokus mengembangkan bisnisnya mereka, dan saya bisa membantu dari sisi digital media channels-nya. Next. Sorry belum lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu untuk yang sedang coret-coret atau mungkin nggak sengaja untuk ini ya, tidak mengganggu presentasi yang sedang disampaikan. Terima kasih. Lanjut Mas Putra. Oke, sedikit ekspertis saya ini juga seorang digital strategis, terus saya juga seorang media planner, dan ada pengalaman juga untuk sebagai ad optimizer, terus skill spesialis dan sales. Jadi emang kebetulan saya bergeraknya dari A to Z lah di bidang digital marketing. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa brand yang pernah saya kerjasama. Tentunya memang dari mulai UMKM sampai brand-brand besar kita udah pernah kerjasama. Oke, next. Nah, ini sedikit study case yang pernah experience dengan brand yang kerjasama dengan kami. Ini pertama ada universitas terbuka. Waktu itu kita jalan untuk di beberapa channel ad platform dengan budget 135 juta dan KPI kita itu untuk mendapatkan leads. Jadi orang yang mendaftarkan diri ke dalam form kita gitu. Nah, kita achieve di 31.000 leads lebih. Terus ada Bright Guest, itu waktu itu dia mainnya di Facebook, di YouTube. Dengan KPI-nya itu di 1.050.000 views, kita achieve di 1.400.000 views. Dan untuk Marlboro ini juga waktu itu jalan 3 bulan dengan budget 2 miliar. KPI-nya waktu itu ada di 10 juta views dan kita achieve di hampir 13 juta views. Oke, next. Nah, biasanya nih ceritanya kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu semua pasti kalau selama ini kalau misalnya sedang membangun bisnis tuh biasanya udah cukup overwhelmed banget dengan segala macam pekerjaannya ya. Karena kan misalkan kita mau bikin online course lah, let's say, pasti udah harus mikirin
silabusnya gimana, bikin kursusnya gimana, terus milih teknologinya apa, platform apa yang cocok, gimana caranya bisa engage sama siswa, terus gimana kita bisa nemuin target kita, target audiens kita yang niche, tapi tetap di saat yang sama harus tetap up to date sama trends. Kayak gitu-gitu tuh yang biasanya nggak kepegang lah, jadi bikin entrepreneur sama coach tuh pada overwhelmed. Oke, next. Nah, jadi mungkin akhirnya coach dan entrepreneurs itu tidak sempat untuk melakukan hal-hal kayak bikin strategi marketing, atau membuat konten, atau maintain sosial medianya mereka, atau jalanin online advertising, atau bikin email blast, bikin website, bikin student acquisition, dan lain-lain gitu. Next. Nah, tapi sebenarnya the big question-nya adalah gimana sih cara ngembangin online class kita atau brand kita dan mendapatkan upsell dari audiens kita. Oke, next. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus membuat yang namanya digital asset. Jadi di dunia digital itu yang paling penting yang akan menjadi rumah kita adalah digital asset. Apa aja sih digital asset? Oke, yang pertama adalah next. Yang pertama adalah landing page atau website. Ini adalah apa namanya sebuah rumah lah istilahnya yang membuat kita bisa kredibel gitu di mata audiens. Kalau misalkan kita udah punya landing page atau website, orang bisa menggali lebih dalam tentang siapa kita, apa kelas kita yang apa itu kelas kita, dan apa yang mau kita sampaikan dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah next. Sebelum kedua, nah, kenapa website sama landing page itu penting? Karena memang setelah di riset, di sini survei dari We Are Social, kalau ternyata 68,5% dari internet users itu melakukan riset dulu nih terhadap sebuah brand sebelum melakukan transaksi. Dan 45%-nya itu melakukan mereka visit ke website brand itu dalam 30 hari terakhir. Artinya punya website itu penting untuk menjadi validitas kita di dalam dunia digital. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan Bapak Ibu join Get Course, terus nanti bisa ketemu sama kita nih, dedicated team yang bisa bantuin Bapak Ibu semua untuk ngurusin website dari mulai domain, hosting, desain, copywritingnya, update kontennya, sampai akhirnya bisa jadi satu website yang bisa merepresentasikan kita di dunia digital. Oke, next. Nah, berikut ini adalah key points yang harus dimiliki nih di sebuah landing page itu apa aja sih? Yang pertama, landing page itu harus punya judul yang menarik sama jelas gitu. Jadi eye catching lah gitu. Begitu baca judulnya udah orang bikin orang tertarik gitu. Terus yang kedua, kita harus punya proporsi nilai yang kuat gitu. Value kita tuh apa sih yang mau kita tawarkan? Yang ketiga, kita bisa juga masukin social acknowledgement atau pengakuan, atau misalkan kita pernah kerjasama sama orang lain dan kita bisa masukin di website kita testimonial dari orang-orang itu. Setelah itu ada call to action yang jelas. Jadi setelah mereka membaca informasi-informasi itu, mereka harus apa? Nah, harus diarahkan untuk melakukan apa. Nah, itu call to action-nya harus jelas gitu. Itu namanya call to action. Itu sebutnya CTA. Setelah CTA, selain CTA juga desain sama konten yang profesional itu harus dibikin semenarik mungkin gitu. Jadi tidak membosankan. Lalu setelah itu formulir kita juga wajib untuk masukin formulir pendaftaran atau form lah supaya orang bisa masukin database datanya mereka ke dalam website kita, dan website kita itu bisa menjadi source untuk lead generation kita. Dan yang terakhir, kita perlu menanamkan yang namanya analytics sama tracker di website kita supaya kita tahu website kita tuh yang datang ke website kita tuh orang-orangnya seperti apa sih, hobi, ketertarikan mereka apa sih, terus mereka umur berapa sih, nah kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan kita udah install si analytics sama tracker di website kita. Next. Nah, yang kedua, selain website atau landing page, yang esensial untuk kita punya adalah sosial media pastinya.
Kenapa? Karena sosial media seperti kita tahu, hampir semua orang di dunia ini main sosial media dan hampir semua pengguna internet itu pasti main sosial media. Next. Nah, ini adalah tips untuk gimana caranya maintain sosial media kita supaya bisa berkembang lah secara cepat. Yang pertama, kita harus set goals kita dulu. Kita harus tentuin nih, kita bangun sosial media tujuannya untuk apa? Untuk awareness kah? Atau untuk promosi kah? Atau mau nge-build community kah? Nah, kita tentuin dulu di awal. Jadi supaya kalau kita udah tahu di awalnya mau dibikin apa, ke bawah-bawahnya akan mengikuti gitu step-stepnya. Yang kedua, kita harus tahu audiens kita itu siapa. Mungkin dari pas kita baru pertama kali ngebangun, kita belum tahu audiens kita siapa. Cuman semakin banyak kita posting, semakin kita bisa ngelihat berapa banyak sih orang yang ngelihat postingan kita, dan tipe-tipe orang yang ngelihat postingan kita itu umurnya tuh range umur berapa sih gitu. Nah, daerahnya di mana? Nah, itu kayak gitu-gitu yang kita bisa dapat insight-nya kalau kita sudah rajin melakukan posting. Terus yang ketiga adalah kita harus memilih platform yang tepat. Misalkan memang kita ini mau targeting Gen Z, anak-anak muda ya sekarang, atau Gen Alpha. Nah, kita sebaiknya lebih aktif di TikTok. Kita pilih TikTok. Kenapa? Karena memang audiens TikTok itu cenderung lebih muda. Terus kalau misalkan kita target kita millennials atau misalkan Gen X yang udah dewasa atau yang udah punya anak. Nah, kalau misalnya kita mau ke arah situ, berarti kita lebih cocok main di Instagram, atau misalkan Gen X, kita lebih cocok main di Facebook. Nah, kayak gitu-gitunya tuh kita harus perhatikan dulu, dan sebelum kita kita harus menentukan dulu nih audiens kita tuh yang mana gitu. Baru kita bisa pilih channelnya. Terus yang keempat adalah kita harus ya create high quality content. Ini nggak ada rumus ya sebenarnya. Sebenarnya kita harus mencoba A/B testing juga, maksudnya seperti apa sih jenis konten yang disukai sama audiens kita gitu. Nah, yang pasti kalau misalnya gambarnya high quality, gambar videonya bagus atau gambarnya bagus, kontennya menarik, itu pasti akan jadi ini bermanfaat lah bagi orang lain. Nah, itu lebih cepat disukai, lebih cepat tersebar di sosial media dibandingin kita hanya bikin konten yang untuk diri kita sendiri gitu. Jadi usahakan kita membuat konten itu untuk membantu orang lain gitu, atau paling nggak memberikan info kepada orang lain. Nah, terus yang kelima adalah posting secara konsisten. Nah, ini nih adalah challenge yang paling susah. Kenapa? Karena konsisten itu bukan berarti setiap hari harus posting atau misalkan sehari 3 kali posting gitu. Enggak seperti itu, tapi mungkin Bapak Ibu juga udah pernah dengar konsisten itu mendingan kita posting 3 kali seminggu, tapi setiap minggu dan setiap bulannya kita posting, dibandingin kita posting setiap hari seminggu, minggu depannya kita cuma posting 1. Nah, itu kalau kita melakukan itu, akhirnya konten kita jadi dianggap tidak konsisten sama pihak sosial media platformnya, jadi tidak direkomendasikan ke orang lain. Jadi mendingan kita posting 2-3 kali seminggu, tapi kita terus-terusan tuh posting secara berkala. Terus yang keenam adalah engage dengan audiens kita. Nah, kalau misalkan kita engage dengan audiens, otomatis engagement rate kita akan semakin tinggi gitu. Semakin engagement rate kita tinggi, semakin konten sosial media kita dibutuhkan gitu. Karena maksudnya ketika saya berpengalaman misalkan waktu saya bekerja di agensi, dari klien itu pasti akan mempertimbangkan ketika kita mau kasih nama untuk let's say influencers. Nah, mereka akan mempertimbangkan berapa engagement rate-nya mereka. Kalau engagement rate-nya walaupun followers tinggi tapi engagement rate-nya rendah, ya kita nggak pakai. Mendingan kita pakai yang followersnya nggak terlalu banyak tapi engagement rate-nya tinggi. Artinya followersnya dia memang real, tidak beli followers. Nah, kayak gitu. Jadi memang itu penting kalau untuk engage dengan audiens. Terus yang ketujuh, kita harus analisa hasilnya juga, result dari postingan kita, kayak gimana, impressionsnya dapat berapa, terus udah gitu lebih banyak yang melihat audiens kita itu dari mana. Nah, gitu-gitu itu perlu kita jadikan pertimbangan
untuk keputusan yang kita ambil berikutnya. Nah, yang kedelapan, kita harus bisa manfaatin fitur yang ada. Kayak misalkan di Instagram itu ada Instagram Story, ada Reels, ada Feed, ada Carousel. Nah, itu kita sebaiknya bisa memanfaatkan dengan baik fitur-fitur itu. Oke, next. Nah, dari sini, oke. Nah, kalau misalkan memang kita sebenarnya balik lagi, kalau memang tidak ada, ini kan sebenarnya dari poin 1 sampai 8 ini adalah effort yang cukup mengupas, membuang banyak waktu lah gitu. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena di sini kalau misalkan Bapak Ibu join dengan Get Course, Bapak Ibu nggak punya waktu untuk bikin-bikin yang kayak begini, dedicated team siap untuk membantu memaintain social media. Next. Nah, berikutnya ada, kalau misalkan kita main di Meta, Meta itu ada Facebook dan Instagram account. Kita perlu banget nih harus bikin ada satu Facebook page sama satu Instagram account. Dan keduanya itu harus dikonekin. Kadang-kadang tuh untuk konekinnya suka ada trouble tuh. Cuman lagi-lagi jangan khawatir. Next. Next, sorry. Nah, kita ada dedicated team juga yang bisa bantu untuk connect hal-hal teknisnya seperti ini. Oke, next. Nah, step yang kedua adalah paid ads atau iklan berbayar. Nah, paid ads ini kenapa perlu dijalanin? Karena kita bisa memperkenalkan bisnis kita ke audiens yang lebih luas gitu. Next. Ya, nah kalau udah biasa pakai Meta di Facebook, Instagram, mungkin teman-teman udah pernah beriklan, udah familiar dengan Meta Business Suite. Cuman mungkin aku rasa juga masih banyak juga nih yang belum paham tentang Meta Business Suite. Nah, Meta Business Suite itu apa sih? Meta Business Suite itu adalah platform yang disediakan untuk sama Meta untuk manage Facebook sama Instagramnya kita gitu. Jadi yang gunanya untuk jadwalin posting, terus kita juga bisa manage message yang masuk, terus kita juga bisa menganalisa audiens dan konten dan menjalankan iklan. Nah, next. Nah, cuman mungkin Bapak Ibu sering banget pernah lihat nih postingan kayak gini nih di Instagram, boost post gitu untuk beriklan. Kalau saya pribadi tidak merekomendasikan untuk menggunakan boost post melalui handphone seperti ini gitu, karena kecenderungan untuk membuang-buang uangnya terlalu besar gitu dibandingin kalau kita menggunakan Meta Business Suite. Common mistake yang sering dilakukan oleh entrepreneur adalah menggunakan button boost post ini gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita menggunakan ini, kita target audiens kita yang mau kita targeting itu tidak bisa terlalu detail. Yang kedua, spending budgetnya itu juga nggak bisa dimonitor secara daily. Yang ketiga, iklan yang berjalan itu juga nggak bisa dioptimasi dengan maksimal. Gitu. Jadi bisa aja kita udah spending, let's say misalkan tuh udah spending 10 juta, ternyata kita nggak dapat apa-apa nih dari situ, nggak dapat jualan, nggak ada, ya paling orang cuma nanya 1-2 orang, tapi nggak ada interest lain gitu. Nah, itu keunggulannya kalau kita menggunakan Meta Business Suite. Artinya kita bisa setting ads-nya itu secara lebih detail lah targetingnya. Jadi dan kita juga di situ ada dashboardnya di mana kita bisa melihat oh iya pasarannya seperti audiensnya seperti ini gitu. Nanti dari sini kita bisa kembangin lagi ke audiens yang kita akan targeting lagi orang-orang yang punya audiens punya interest seperti yang awal, nah, kayak gitu. Yang tidak bisa dilakukan di boost post melalui aplikasi Instagram atau Facebook. Okay, next. Nah, aku jamin di sini dulu Mas Putra ya. Jadi Boleh. Teman-teman atau mungkin yang tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah teknis ini udah mulai masuk istilah teknis ya. Jadi tadi Meta dengan boost post ini Mas Putra udah jelaskan bedanya. Ini juga kalau kita biasanya mungkin dibilang orang tuh korban iklan gitu ya. Korban iklan ya kalau mau belajar ngiklan ya memang ini fitur yang paling mudah gitu ya untuk orang awam mulai belajar ngiklan gitu sebelum masuk ke level yang lebih advance lagi. Nah, tadi Mas Putra sudah sampaikan tidak rekomen sebagai ahli digital marketing karena ya ibaratnya
itu tadi semuanya itu tidak terukur dan tidak seefektif kalau kita memang punya tools yang lebih proper gitu ya, yang Meta Business Suite tadi gitu ya. Ini kayak ibaratnya kita ngasih sedekah ke Meta gitu ya Mas Putra ya, kalau jokesnya orang-orang ya. Jadi Iya, iya, nggak ada rekomen beberapa untuk yang ini bilang ya. gitu. Jadi kalau Iya, udah tahu malam hari ini teman-teman, ya besok-besok jangan bolos lagi gitu, karena itu tadi gitu ya, cuman buang-buang uang gitu tanpa hasilnya terukur dengan jelas, what next-nya ngapain, terus mau iklan habis ini bikin konten iklannya apa, itu tidak kayak jalan-jalan aja gitu, tapi nggak tahu jalan kemana gitu. Kurang lebih seperti itu ya, bedanya Meta Business sama Buspos ya. iya, betul. Oke, Terima lanjut kasih ya Mas Jo Mas atas Putra. tambahannya. Ya. Silakan. Oke, next. Nah, Meta Business Suite itu, balik ke Meta Business Suite, itu memang perlu dikoneksikan ke Facebook page kita dan Instagram account kita. Nah, ini adalah yang quite tricky juga. Kenapa? Karena sebenarnya ini kelihatannya simple, tapi kalau misalkan kita udah pernah bikin Facebook page sebelumnya dengan akun yang lain dan ternyata akun itu juga udah lupa gitu passwordnya, wah itu udah susah tuh, akan susah banget. Cuman jangan khawatir, emang di sini dramanya banyak untuk konekin si bisnis suite sama Instagram account, tapi kita dari dedicated teams akan bisa bantu untuk mengaplikasikannya. Nah, Oke, ini next. sama nih. Jadi ini hal-hal teknis yang kadang tuh membuat apa ya? Kalau mau maju, saya kan nggak bisa. Saya nggak tahu mesti minta bantuan siapa. Kalau saya lagi-lagi cari di online, cari di YouTube, cari di Google gitu ya. Memang banyak yang menawarkan jasa-jasa gitu ya. Tapi biasanya saya pun sendiri akan memilih partner yang memang sudah terbukti gitu ya, karena kita mau berbisnis gitu ya. Kalau when we spend money, when we do the budgeting, kita kan mesti tahu gitu ya tadi kapan ROI-nya. Jadi supaya teman-teman nggak terlalu freak out dengan hal-hal yang teknis yang nggak perlu belajar deh gitu, karena belajar itu pertama perlu waktu. Habis belajar itu perlu latihan, trial and error gitu kan. Iya, kalau misalkan trial and error teman-teman akan survive gitu kan. Biasanya itu banyak yang gugur seleksi alam itu menjadi kecil ketika ketemu kendala, aduh nggak bisa, cari tutorial YouTube nggak ketemu, akhirnya nyerah gitu ya. Jadi kenapa GetCourse merancang dedicated teams ini untuk membantu teman-teman yang semangat 45 nih mau mengembangkan online course, tapi ternyata di balik online coach yang sudah besar bisnisnya itu ternyata mereka sudah melalui ini semua gitu ya, konfigurasi teknis, terus bagaimana cara beriklan, dan bagaimana cara mendapatkan audiens yang baru dan baru terus. Nah inilah ternyata di balik layar itu seperti ini gitu ya. Jadi dari kita tim yang akan membantu Bapak Ibu teman semua untuk tidak masuk ke hutan belantara yang teman-teman mungkin nggak terlalu menguasai gitu ya. Itu Mas Put ya. Iya, Nah ini ada oke. lagi nih, Terima kasih Mas ada Jo. Nah, ini beberapa binatang-binatang tools lagi nih. teknis lagi. Iya. Yes. Kalau Andre suka bilang technical zoo, ya ini beberapa tools lagi yang penting untuk kita pakai di digital marketing. Cuman kayaknya Bapak Ibu kalau ngurusin ini bakalan pusing. Cuman paling nggak tahu bahwa ada beberapa tools ini yang penting untuk dipakai. Pertama kayak Metapixel. Metapixel itu adalah alat analitik yang di-provide sama Meta. Kalau sebenarnya semua sosial media itu ketika kita beriklan biasanya mereka punya pixel masing-masing. Nah, karena ini dari Meta, aku kemarin tadi ngomongin di Meta, jadi aku masukin Metapixel dulu. Gitu. Jadi fungsinya si Metapixel itu adalah untuk tracking audiens yang masuk ke website kita. Gitu. Dia datangnya sih, audiens ini datangnya dari mana sih? Dari Meta kah? Dari uh, search kah? Atau dari organik kah? Nah itu kita bisa tahu nih dari pakai Metapixel. Terus yang kedua ada Google Tag Manager. Nah Google Tag Manager adalah sistem manajemen tag atau pixels. Biasanya kan kalau misalkan kita lihat di sebuah website itu di back end-nya itu ada kode-kode gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau masukin tracker di kode itu langsung di back end-nya website-nya berantakan tuh biasanya. Cuman kalau kita install si Google Tag Manager di website kita, jadi akan lebih rapih lah gitu untuk naruhin si tracker-tracker tadi
gitu. Terus yang terakhir itu ada Google Analytics. Nah, Google Analytics juga fungsinya untuk mencari tahu sumber traffic yang datang ke website kita gitu. Dan berapa lama orang-orang itu datang ke website kita. Terus mereka buka berapa halaman ya kayak gitu-gitu ya. Nah, ini adalah tools yang memang penting untuk digunain untuk apa ya? Mencari data untuk mensukseskan campaign digital marketing kita. Oke, Oke, next. jadi saya emphasize lagi Bapak Ibu. Jadi tadi di depan saya menyampaikan bagaimana cara mendapatkan target audience yang memang tertarik dengan course yang kita lagi sedang dan akan develop gitu ya. Nah, 3 tools ini itu ibaratnya jantung bisnis Bapak Ibu di digital marketingnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu membayangkan bisnis konvensional, Bapak Ibu punya toko, Metapixel itu adalah apa ya, yang spy-nya, yang mengintip siapa yang tadi berkunjung ke toko saya. Mereka tuh kalau di toko konvensional kan kita nggak mungkin menanyakan, Pak Bu minta alamatnya dong, minta nomor handphonenya dong, nggak mungkin. Nah, dengan digital marketing ini punya spy yang namanya Metapixel. Maksudnya adalah ketika mereka berkunjung ke website kita, ke sosial media kita, Metapixel inilah yang nyatet orang-orang itu siapa gitu ya. Dan ketika nanti kita beriklan, tolong iklankan produk saya atau online course saya ke orang-orang yang pernah mengunjungi website dan sosial media saya. Nah, itulah fungsinya supaya mereka tuh tetap meninggalkan jejak kalau mereka sudah pernah berkunjung gitu ya. Nah, dengan kayak mereka punya kita punya buku tamunya. Nah, inilah kita yang nanti kita bicara strategi apakah kita beriklan ke orang-orang yang baru pertama kali datang ke toko kita, ke online course kita. Atau kita bicara next step selanjutnya. Orang-orang yang sudah pernah tapi masih ragu. Kita berarti kan perlu meyakinkan mereka lagi dengan materi iklan yang lebih powerful gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang sudah pernah mengikuti dan mereka loyal dengan kita dan mereka bisa merekomendasikan course kita ke orang lain. Itu juga stagingnya atau step-stepnya tuh mereka ada di kolam atau area yang berbeda-beda gitu ya. Jadi itulah mengapa perlu pentingnya si tracker-tracker ini supaya dalam menentukan strategi apa yang kita mau bangun, yang kita mau lanjutkan, itu kita punya datanya gitu ya, audiens kita siapa, di mana, dan supaya lebih terukur, lebih efektif, dan tidak waste of money gitu ya. Gitu Mas Putra ya, kurang lebih 3 tools ini yang nanti kami juga akan bantu settingin Bapak Ibu punya landing page, website, dan sosial media supaya terintegrasi, supaya semua sosial media channel itu datanya tuh bisa masuk ke dalam GetCourse sebagai tidak cuman sebagai platform LMS, Learning Management System, tapi juga CRM, Customer Relationship Management. Karena di situ nanti kita bisa mengirim email ke orang-orang yang sudah pernah meninggalkan jejak ke website kita, sosial media kita gitu ya. Emailnya apa, untuk kategori yang mana gitu ya. Gitu Mas Putra ya. Ya, betul Mas Johan. Terima kasih. Siap. Lanjut. Lanjut. Oke, ini adalah cara untuk optimasi iklan dan gimana caranya kita bisa dapetin performa terbaik di Meta Business Suite. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu udah pernah jalan nih sebelumnya, kalau misalkan kita mau beriklan, misalnya kita emang targetnya untuk mencari leads, ternyata leads yang atau misalnya kita mau targetnya penjualan, cuman ternyata harga cost per leads-nya atau cost per sales-nya itu mahal. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, ini karena biasanya kita yang belum tahu langsung jalanin, maunya langsung ke penjualan, langsung kita bisa langsung balik ROI. Cuman akhirnya harganya jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nah, ini adalah cara untuk membuat mengoptimasi campaign iklan kita menjadi uh, supaya mendapatkan performa paling baik gitu. Jadi yang pertama emang kita harus bikin namanya marketing funnel. Nah, marketing funnel itu kalau di ads itu biasanya ada 3. Ada awareness, consideration, sama action. Awareness adalah di mana fase kita naikin brand awareness dan ngumpulin data dari audiens kita.
Jadi kita akan fokus iklanin ke orang-orang yang memang belum belum tahu lah tentang brand kita. Nah, di fase consideration, ini akan ada fase ini untuk mencari audiens baru, tapi selain itu juga kita akan melakukan retargeting ke orang-orang yang udah pernah engage dengan iklan kita. Jadi kita remind lagi orang supaya mereka akhirnya melakukan konversi atau action. Nah, di fase action baru kita akan fokus banget ke orang-orang yang memang sudah pernah engage sama iklan kita, tapi dia belum ngapa-ngapain. Kalau mereka mau kita arahin untuk isi lead form, ya kita arahin mereka terus, kita iklanin terus sampai akhirnya mereka melakukan pengisian lead form gitu sih. Oke, next. Jadi ini ibaratnya kalau orang apa ya baru kenal gitu ya Mas Putra ya, kan nggak mungkin ketemu cewek di jalan, nikah yuk, kan nggak mungkin ya, ditabok yang ada kita kan. Nah itu awareness itu tahap dimana kita baru ketemu cowok atau cewek idaman kita gitu ya. Tahap consideration adalah ketika kita mulai suka, kita mulai cari tahu nih siapa sih gitu ya, cari nomor handphonenya, nomor WhatsApp-nya gitu ya. Nah action tuh ketika sudah mau ketemuan yuk, kencan gitu. Kan nggak mungkin materi iklan itu untuk yang orang baru kenal tapi langsung disodorin produk gitu kan, ini apa-apaan sih, hard selling banget. Nah itu semua ada fase dan triknya gitu ya. Iya, betul. Nah, itu common mistake yang aku sering temuin juga, maksudnya teman-teman entrepreneur yang ketika mereka mau beriklan, mereka langsung expect balik modal gitu. Nah, sementara nggak bisa kayak gitu. Akhirnya ketika dia melakukan pengen langsung balik modal, akhirnya dapat harga cost per salesnya mahal gitu. Saya ada pengalaman Ya. dulu sama brand, ada brand yang jualan di Tokopedia gitu, sama di Shopee. Nah mereka tuh maunya kita udah rekomend, kita harus bikin awareness dulu, tapi mereka nggak mau, kita kan keluarin uang harus cepat-cepat balik modal gitu. Akhirnya yang harganya per produknya itu 100.000, mereka harus bayar 200.000 untuk dapetin orang yang beli harga modal dengan harga barang seharga 100.000 gitu kan. Jadinya kan nggak, ya malah bukan jadi ROI, malah jadi Boncos boncos ya. gitu. Cuman kan Ya. cuman kalau misalkan kita melakukan dari fase awareness dulu gitu, kita ke build audience, pulling audiensnya dulu sampai di fase berapa bulan gitu, 2-3 bulan baru kita fokus ke action. Nah, itu yang tadinya harganya 200.000 bisa jadi 50.000 gitu cost per salesnya. Nah, itulah yang biasanya kurang common mistake yang suka terjadi di kalangan entrepreneur. Gitu. Oke, kalau ini adalah objektif untuk kalau kita set ads, ada beberapa objektif yang bisa dipilih gitu. Nah, ini adalah objektif ketika kita melakukan di fase awareness. Di fase awareness itu yang kita pilih objektifnya adalah reach. Reach itu adalah jumlah orang yang mau kita tuju gitu. Jadi semakin banyak orang, semakin tinggi reach berarti semakin tinggi orang yang melihat, semakin banyak orang yang melihat kita. Impressions itu adalah berapa kali iklan tayang. Jadi kalau misalnya jumlah kalau satu kali iklan tayang dihitungnya satu impressions gitu. Kalau saya ngelihat iklan yang sama 2 kali berarti itu jatuhnya dua impressions gitu. Terus kemudian clicks itu ketika orang ngeklik masuk ke landing page atau website kita. Terus video views adalah kalau misalnya berapa orang yang nonton video kita. Engagement adalah orang yang melakukan yang engage dengan konten kita dengan memberikan like atau komen atau share konten kita. Nah, di fase awareness adalah 5 poin itu yang bisa kita jalankan. Lalu di fase consideration itu ada impressions, clicks, video views, sama leads. Nah, leads itu di mana orang mulai bisa ngisi form itu yang tadi aku bilang sebelumnya ya. Nah, setelah itu masuk ke fase action. Nah, kita mainin lebih di impressions, clicks, sama leads aja gitu. Jadi kita benar-benar fokus ke conversion nanti gitu. Oke, next. Nah, dari sini di dedicated team juga akan bantu. Jadi kita bisa bantulah untuk siapin semua konfigurasi teknis untuk urusan pixel, Google Tag Manager, Google Analytics gitu. Nah, kita akan bantu untuk
setting di website kita, Bapak Ibu, yang nantinya akan digunakan untuk mengukur performa digital campaign. Terus yang kedua juga kita bisa bantu juga untuk jalanin iklan atau menggunakan, kita bisa pakai berbagai macam platform, bisa Meta, TikTok, Google, apapun gitu. Tergantung, balik lagi tergantung ke apa namanya, jenis produk yang kita mau tawarkan. Nanti kita akan riset market dulu, eh, akhirnya gimana caranya untuk kita get through sampai ke market kita yang kita tuju. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah step yang ketiga adalah kita harus build relationship sama audience gitu. Untuk naikin apa ya, untuk mendapatkan upsales ya kita memang harus, yang penting sih untuk membangun relasi dengan audiens kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah melekat dengan audiens kita, ya kita jadi bisa tahu, kita bisa cari tahu minatnya mereka, lebih kebutuhannya mereka lebih kemana, terus udah gitu materi apa yang baik untuk kita sampaikan kepada mereka, yang dibutuhkan sama mereka, kita bisa kembangin ke depannya lagi gitu. Oke, next. Nah, kayak misalkan salah satu contoh untuk engage dengan audiens kita adalah menggunakan email marketing. Ya, email marketing ini memang kita bisa apa ya, melakukan segmentasi audiens kita dulu gitu. Jadi misalkan target audiens kita ada yang umurnya 25 sampai 30 tahun gitu. Atau anak-anak SMA sampai anak-anak kuliah. Nah, kita jenis email yang kita akan kirimkan ke mereka, sama misalkan kita ada target lain itu yang bapak-bapak kantoran atau ibu-ibu rumah tangga gitu. Nah, itu kalau kita sudah bisa mengklasifikasikan audiens kita, mensegmentasi audiens kita, kita juga bisa, kita akan mengirimkan personalized email gitu, email yang kita tuju, bahasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, terus email marketing juga bisa memberikan info kepada mereka untuk kayak misalkan kita ada program diskon atau eksklusif konten, atau kita juga bisa membuat referral program gitu, misalkan dari apa, murid-murid kita ada yang membawa murid, membawa ini baru, murid baru, nah kita bisa kasih apa, program khusus lah buat mereka gitu. Itu juga tersedia di fiturnya Get Course. Nah, terus yang terakhir juga kita bisa nawarin kayak cross selling program. Oke, jadi di Get Course ini, jadi kalau ibaratnya kita mau berbisnis, kan kita punya tempat untuk berbisnis gitu, tokonya lah. Nah, ini toko online-nya itu udah toko ini udah siap semua, tools-nya lengkap, dan kita tinggal pakai gitu ya, termasuk konfigurasi teknis yang tadi semua disampaikan Mas Putra itu dalam satu platform gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman nggak perlu beli platform A, B, C, terus nanti kan perlu mikirin lagi gimana saling ngobrol antar platform. Nah, ini dengan Get Course ini semua digital marketing strategi bahkan sampai implementasinya itu semua tinggal di level konfigurasi gitu ya. Jadi mempermudah sekali gitu ya untuk menjalankan secara full digital marketing. Lanjut, Mas Putra, online community juga penting ya. Ya, nah iya. Berikutnya adalah untuk engage dengan audiens kita perlu bangun online community gitu. Jadi biasanya online community ini akan jadi apa ya, rumahnya deh buat orang-orang yang pengen berkembang melalui kelas online gitu. Jadi kita bisa bikin komunitas dari alumni-alumni kita, murid-murid itu bisa saling terhubung, terus mereka bisa belajar hal-hal baru. Terus kita juga bisa kasih info nih kalau kita ada program-program apa gitu, ada kelas-kelas baru yang menarik gitu, kita bisa masukin lagi infonya di situ gitu. Jadi ini cukup esensial lah untuk kita bangun online community gitu. Next. Nah, step yang terakhir adalah ini bagaimana sih cara kita untuk set value ke online kelas kita gitu. Nah, pricing itu kan memang agak-agak tricky ya. Kita kadang-kadang kalau misalkan ngasih kelas gratis, ntar sangkain murahan gitu. Kalau misalkan kita kasih harga berapa gitu, kemahalan gak ya? Gitu. Nah,
apa sih faktor-faktor yang bisa menentukan yang bikin kita bisa menentukan harga? Oke, next. Jadi yang hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita harus analisa dulu nih, sama tetepin dulu target audiens kita itu siapa gitu. Menengah ke bawah kah, atau profesional kah, atau entrepreneurs kah, atau ibu-ibu rumah tangga kah gitu. Nah, kita harus tahu karakter apa namanya audiens kita itu siapa gitu. Terus baru habis itu kita bisa highlight keahlian kita tuh apa gitu sebagai instruktur. Misalkan kita mau buka kelas piano gitu, atau kita mau buka kelas merangkai bunga. Nah, kita bisa highlight apa skill kita di situ dan experience kita di situ. Lebih baik kita angkat juga, kita masukin di media promosi kita di digital asset kita gitu. Terus habis itu kita juga bisa highlight value sama output yang akan kita dapetin gitu ya, mereka dapetin kalau misalkan mereka ikut online class kita. Kayak misalkan contoh misalkan dengan mengikuti online class kita, misalnya aku sebagai digital marketer dengan ikut online class aku, nanti aku bisa nanti kita akan nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat, akan dipastikan bisa mendapatkan skill untuk menjalankan iklan misalkan seperti itu. Ya paling jadi value-value yang bisa didapetin sama audiens itu kita bisa masukin di situ. Terus secara bahasa juga secara visualnya harus disesuaikan juga sama target audiens kita, sama yang terakhir kita harus batasi akses juga sih ke kursus kita supaya meningkatkan eksklusivitas. Jadi nggak terkesan selalu semua orang bisa joinan seenaknya gitu. Next. Nah ini part apa namanya part of worknya kalau dari sisi dedicated teams bisa deliver yang namanya konten, iklan segala macam melalui copywriting. Kita build awareness, traffic, leads, masuk ke website. Dari website udah kita bisa generate leads. Dedicated teams bisa bantu untuk dapetin admisi baru atau pendaftaran mahasiswa baru. Akhirnya menjurus ke revenue. Dan ketika mereka masuk ke revenue, mereka udah mulai belajar online. Dan dedicated team bisa bantu juga untuk supervise murid-muridnya kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya tim yang apa namanya untuk bersupervisi mereka gitu. Nah, setelah mereka lulus, terus kita bisa biarkan satu komunitas online, dan di sini juga dedicated team bisa bantu untuk manage komunitas online-nya dan melakukan upsells sehingga tercipta revenue baru. Next. Nah, ini sebenarnya dedicated teams kalau kita di ini ya, kita jabarkan timnya banyak gitu. Ada project manager, digital strategist, social media manager, copywriter, content creator, ads optimizer, photographer, videographer, graphic designer, video editor, web developer, student advisor, community manager, sales specialist. Kalau Bapak Ibu hire sendiri, dijamin kali aja UMR dikali 10, berapa ini? 12 orang ini udah berapa? Jadi angkanya pasti akan meledak banget deh, karena memang sebenarnya untuk running digital campaign itu butuh tim yang cukup banyak gitu Bapak Ibu. Cuma ya jangan khawatir, kita ada dedicated team sekarang dari Get Course yang bisa bantu Bapak Ibu dan dengan rate yang oke lah ya. Ya kurang lebih dari aku sih itu sih. Mungkin saat ini aku kembalikan lagi ke Mas Jo ya. Silakan, Thank you Mas Mas Putra. Jadi penjelasannya lengkap gitu ya, bahasa teknis dikonversi menjadi bahasa yang tidak terlalu teknis supaya Bapak Ibu juga memahami esensi bagaimana digital marketing itu tidak hanya support lagi, bahkan jantung sebuah bisnis online itu dengan digital marketing tim dan strategi dan juga visi yang baik dan terukur gitu ya. Jadi dengan Bapak Ibu punya stepping up sekarang sudah di tahap mana dari semua yang tadi kita sampaikan, what next, dan dengan siapa Bapak Ibu akan mengerjakan itu semua, kami di sini hadir untuk menjadi partner dari Bapak Ibu semua. Nah, kalau ini bicara the man behind the scene gitu ya, biasanya itu di balik gemerlapnya sebuah panggung, nah kita nggak pernah tahu tuh di belakang tuh riuhnya seperti apa. Nah ini orang-orangnya gitu ya. Nah,
dari dedicated teams ini kami coba simplify lagi menjadi paket yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu cerna secara bisnis gitu ya. Ini ada paket starter, paket yang pertama. Jadi paket ini ideal untuk Bapak Ibu yang baru ingin memulai bisnis online course gitu ya. Jadi fokusnya kami dari Dedicated Teams akan membantu Bapak Ibu semua untuk melengkapi materi yang Bapak Ibu butuhkan untuk memulai. Jadi ini start di tahap awal. Jadi apa saja layanan yang kami deliver untuk paket ini, yaitu landing page, jadi versi mini website untuk course-nya Bapak Ibu, kami akan bantu siapkan sampai bisa diakses secara live, gitu ya. Terus pembuatan silabus, karena Bapak Ibu baru, oke, kayaknya saya tertarik, tapi saya belum punya nih silabus secara lengkap. Nah, kami membantu membuatkan silabusnya nantinya, supaya Bapak Ibu kebayang. Misalkan saya punya skill untuk ngajar bahasa Inggris. Skill saya, kayaknya saya bisa bagi menjadi 3 kelas. Ada yang beginner, ada yang intermediate, bahkan saya bisa sampai kelas advance. Nah, nanti kita juga discuss gitu ya, strategi sebaiknya bagaimana untuk memulai gitu ya. Apakah langsung 3-3-nya? Saya rasa tidak gitu ya. Kita harus start small dulu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu nanti yang kami akan coba bantu di paket starter ini gitu ya. Terus kemudian tadi Mas Putra bicara panjang lebar mengenai konten. Konten itu sangat juga menentukan wajah kita di dunia digital seperti apa. Nah, kita nanti strategikan juga di sini gitu ya. Dan satu lagi video transkrip basic. Nah, ini biasanya kendala kalau Bapak Ibu nggak kamera face, nggak pernah ngomong di depan apa ya, yang direkam gitu, grogi. Nah, kita membantu untuk satu skrip video awal untuk Bapak Ibu nanti coba belajar dengan skrip yang kami buat untuk Bapak Ibu belajar recording dengan with your own voice, dengan your own camera, supaya Bapak Ibu nanti bisa stepping up lagi gitu untuk mengembangkan video-video selanjutnya gitu ya. Dan outputnya adalah kami berusaha membantu, ini tentunya dengan juga komitmen dari Bapak Ibu semua, kita bisa membantu untuk Bapak Ibu bisa setting up itu semua dan kita bisa launch dalam waktu 1 bulan. Nah, ini paket yang starter. Paket kedua, ketika Bapak Ibu sudah memulai dan ingin mengembangkan lagi ke step yang lebih tinggi, lebih advance lagi, nah paket ini dirancang khusus untuk Bapak Ibu yang pengen scale up dari sisi bisnis dengan strategi digital marketing gitu ya. Jadi kami berfokus untuk mulai mempromot kursus online Bapak Ibu melalui strategi-strategi digital marketing tadi yang disampaikan. Landing page sudah pasti karena sudah itu layanan basic. Social media management, bagaimana kami membantu meleverage your social media account. Terus digital ads itu bicara strategi iklan, bahkan sampai materi iklannya seperti apa, cara ngiklannya, setting si pixel-pixel tadi itu seperti apa gitu ya. Dan sales funnel, nah tadi kan Mas Putra ada awareness, ada consideration, ada action, itu kan seperti funnel ya. Funnel itu kan corong. Nah, dari 500 orang yang melihat iklan saya, 200 yang join webinar. 200 yang join webinar, itu 100 yang akhirnya subscribe. Nah, 100 itu belum tentu bayar gitu ya. Mereka subscribe bisa jadi belum tentu payment. Nah, itu seperti funnel gitu ya, yang mengerucut dari 500 let's say menjadi 50. Nah, ketika kita sudah bicara punya funnel gitu ya, itu nanti kita akan do the same thing gitu ya. Jadi itu yang nanti kami juga bantu dari pembuatan landing page sampai sales funnel-nya jalan di GetCourse itu sendiri. Dan ini adalah yang menarik gitu ya, di paket ini itu sudah Bapak Ibu sudah bisa mengukur tadi ROI-nya. Kenapa? Karena di sini kami sudah meleverage untuk revenue generation, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan, oke, kita komit, kita dengan dedicated teams membantu dari hal yang teknikalnya, saya fokus untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Jadi output dari paket ini yang kami harapkan adalah Bapak Ibu bisa kami membantu Bapak Ibu untuk mempromosikan kursus Bapak Ibu dan melalui sales funnel yang sudah dibangun dengan strategi yang kita akses bareng gitu ya. Nah, kalau tadi pertama untuk starter, untuk pemula, kalau ini yang menengah, nah ini untuk yang sudah punya bisnis, sudah punya audience, sudah punya
materi gitu ya, dan pengen mengembangkan stepping up atau stepping up higher, even higher lagi, lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi memang ini sudah dirancang untuk membuat konten yang membangun secara lengkap. Jadi kami lebih mikirkan end to end dari pengembangan secara bisnisnya itu sendiri, itu seperti apa gitu ya. Jadi kami fokus ini di sini tidak hanya memikirkan online course-nya saja materinya, tapi bagaimana online course secara bisnis itu tidak hanya bertahan setahun 2 tahun, tapi sampai gimana cara 5 tahun, gimana cara sampai 10 tahun. Nah, kita sudah jump into very detail step gitu ya. Jadi layanannya strategi, riset, analisis. Tadi ini sudah semua konten, sosial media, landing page, digital ads, dan di sini ada dedicated teams yang fully support gitu ya. Ada tadi tim sales, ada student advisor, bahkan ada community manager-nya gitu ya. Ini secara thorough gitu, secara lengkap kita makan doing the assessment dan membangun output-nya adalah strategi pengembangan bisnis gitu ya. Nah, pasti pertanyaan berapa gitu ya dari masing-masing paket ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Tada! Jadi khusus malam hari ini, Mbak Siva, malam ini malam spesial gitu ya, karena ini adalah hari pertama di mana dedicated team service ini di launch. Kami membuat ini semenarik mungkin gitu supaya Bapak Ibu memulai membangun online course ini dengan kami yang menjadi mitra atau partner bisnis Bapak Ibu. Untuk pakai starter, kalau normal price di 10 juta, ini jadi kami diskon menjadi 4,9 juta. Begitu juga paket medium, dengan segitu banyak tim tadi, Bapak Ibu, yang normal bisa 30 miliar per bulan, kini kami pangkas hanya untuk beberapa pendaftar 15 juta atau 14,99 juta per bulan. Nah, untuk paket ultimate, karena basically ini adalah partnership sebagai mitra bisnis gitu ya. Jadi dengan tim yang sebanyak tadi itu, kami juga di sini ada revenue sharing yang dari secara bisnis gitu ya. Nah, ini paket ini sangat bisa adjustable sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan saya udah punya tim admin, Pak. Saya cuma perlu ini nih. Oke, nanti kita discuss gitu ya. Tim komposisinya seperti apa, tim yang Bapak Ibu sudah punya, dan yang Bapak Ibu masih perlukan dari dedicated teams apa aja gitu ya. Terus paket ini di luar dari GetCourse subscription fee. Jadi Bapak Ibu kan GetCourse sangat mengakomodir mulai dari paket paling murah 150.000 per bulan itu Bapak Ibu sudah punya rumahnya di GetCourse gitu ya. Terus kemudian social management, nanti kita discuss lagi in detail image dan video asetnya itu disediakan Bapak Ibu, nanti kami bantu mengedit gitu ya. Baiklah, Mbak Siva, saya kembalikan ke Mbak Siva, itu penjelasan secara menyeluruh tentang apa, siapa, bagaimana dedicated teams membantu mengembangkan bisnis online course di Indonesia. Terima Baik, kasih, Mbak sebelumnya Siva. sebelumnya kita apresiasi dulu nih untuk atas materi yang sudah disampaikan oleh Kak Johans dan Kak Putra. Dan untuk link pendaftaran registrasi dedicated teams ini akan kami taruh di chat box ya Bapak Ibu. Nah, untuk sesi Q&A selanjutnya, kita akan bagi nih per sesi. Dan setiap sesinya mungkin kita jawab 3 pertanyaan dulu kali ya Kak ya. Lalu dijawab oleh Kak Putra dan Kak Jo, begitu pun seterusnya. Tuh. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh dituliskan saja di chat box-nya ya. Nah, untuk saat ini aku udah punya nih Kak 3 pertanyaan nih yang menurutku lumayan menarik nih untuk dijawab nih. Yang pertama, ada dari Kak Mel nih. Automasi dan personalisasi itu apa sih Kak? Boleh silahkan dijawab dulu nih Kak untuk pertanyaan pertama. Oke, dari Putra dulu. Mas Jo aja itu kayaknya pertanyaan yang tadi pas Oke. Mas Jo jelasin itu tuh. Ya, slide saya. Jadi otomasi dan personalisasi, kita itu bicara sekarang kan butuh kecepatan ya untuk merespon. Karena tadi saya bilang, the more we engage with our client, our future client, our customer gitu ya, the more they will
loyal gitu ke kita gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke dunia digital marketing itu speed itu juga kecepatan itu sudah menjadi tuntutan gitu ya. Jadi ketika ada yang mengomentari misalkan kita punya feed atau post gitu ya dan kita reply satu-satu itu kan itu takes time. Nah, di digital marketing itu banyak sekali tools yang untuk menjawab komen-komen yang ada di sosial media kita itu dengan automation. Jadi kita nggak perlu capek mengetik hal yang sama, misalkan kita lagi jualan online course gitu ya. Ketik saya mau, nanti saya akan kirimkan linknya melalui DM. Nah, itu bisa dengan tool seperti ManyChat.com. Itu untuk membantu akselerasi ya, Bapak Ibu, supaya orang-orang ini kita sekarang lebih memikirkan hal yang sifatnya strategik aja gitu ya. Sementara untuk hal yang sifatnya repetition, yang sifatnya pertanyaan apa dijawab dengan apa itu sudah punya template-nya, itu yang kita bantu dengan automation tool seperti itu. Gitu ya, supaya itu lebih personalized, itu bisa di custom, misalkan keywordnya jika dia memberikan komen dengan keyword tertentu, kita bisa jawab dengan template apa. Itu dengan ManyChat.com itu salah satu yang kita pernah explore, itu bisa di custom sampai 3 jawaban gitu ya. Nah, itu otomatisasi dan personalisasi ketika dealing with social media management gitu. Gitu Mas Siva, Oh, semoga menjawab pertanyaannya. oke, terima kasih. Semoga terjawab ya untuk Kak Amel pertanyaannya. Lalu yang kedua nih Kak, dari Kak Fitri. Bagaimana teknik riset yang efektif untuk memastikan bahwa tema course kita itu memang sangat dibutuhkan oleh audiens? Silahkan Kak. Oke. Mungkin dari saya dulu, nanti Putra boleh tambahin ya. Jadi tadi itu kan yang Kak Putra bilang bahwa course kita itu mesti bring value gitu kan ya. Jadi tidak ikut-ikutan atau tidak bahkan kopas gitu ya materi orang lain, kita rebranding dengan kita punya gitu ya. Jadi memang PR pertama adalah what is your unique value proposition gitu ya. Apa nilai lebih kita dengan our competitor. Nah, itu mesti tanda tanya, itu kita mesti mesti temukan dulu gitu ya. Siapa jati diri kita gitu ya. Apa our uniqueness, our strength gitu ya. Sekarang kan kita bisa cari tahu itu dengan bantuan teknologi ChatGPT, Gemini gitu ya, atau Perplexity atau Cloud gitu, banyak banget gitu ya tools AI yang bisa membantu menemukan our unique value proposition gitu ya. Simple prompt ya, contoh prompt sederhana yang Bapak Ibu nanti bisa praktekkan sendiri di rumah. Kurang lebih seperti ini. Saya sedang ingin membuat bisnis online course di bidang untuk kelas yoga misalkan. Tolong bantu saya mendefine unique value proposition untuk kelas yoga saya dengan kamu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, itu nantinya si ChatGPT atau AI bot itu akan memberikan pertanyaan Bapak Ibu. Itu nanti bisa membantu Bapak Ibu, oke, akhirnya mengerucut ke materi course yang akan kita develop. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa kami bantu untuk bisa mengarah ke sana gitu ya. Ada yang Baik. mau ditambahin, Mas Putra? Kayaknya sudah terjawab semua sama Mas Jo. Oke, nanti ke pertanyaan berikutnya mungkin Mas Siva. Baik, pertanyaan selanjutnya nih ada yang lumayan ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sugeng. Intinya kita cuma bayar bulanan nih untuk taruh video kursus dan get course yang bantu jualan gitu ya. Nah, kalau bantu jualan, apa bedanya dengan yang lain? Bisa dibilang sebagai kompetitor seperti Udemy dan teman-temannya gitu tuh Kak. Gimana tuh Kak dari pertanyaan Pak Sugeng? Oke, Mas Putra dulu gantian. Eh, tunggu. Pertanyaannya bayar bulanan Ya, terus lebih ke taruh video kursus. ya lebih kayak ke Eh, kita gimana ya nih? ya. Dan ini sih sebenarnya kalau dari kita kan memang kita untuk paket starter ya. Untuk paket starter itu kita bantu untuk teman-teman yang mau mulai kelas online-nya tapi belum tahu nih apa yang harus dilakuin gitu. Kayak misalkan eh,
nyusun materinya itu apa aja yang harus disediain, terus udah gitu gimana sih caranya supaya bisa udah join Get Course, terus apa yang harus aku lakukan nih setelah aku join the Get Course. Nah, di situ kita bisa bantu untuk ngurusin mempersiapkan semua materinya dari mulai materi video, materi silabus yang memang kira-kira diperlukan. Nah, butuh berapa lama untuk satu kelasnya. Nah, kayak gitu-gitu itu kita akan bantu sampai sudah siap lah untuk dijual gitu. Nah, kalau misalkan masuk ke yang poin kedua, yang ini kedua, penawaran yang paket yang kedua. Dan di paket kedua itu kita benar-benar bantu sampai penjualannya gitu. Jadi ya eh, kita bikin juga sosial medianya, kita digital assetnya kita siapin. Nanti kita juga bisa akan iklankan produknya, terus kita akan dapat apa namanya leads yang bisa kita follow up kemudian gitu sampai terjadinya penjualan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya, betul. Kalau dari Mas Jo Jadi mungkin ada yang mau tambahin. jadi saya tambahkan. Jadi tadi kan kita paket-paket yang tadi kita susun itu memang kami sudah melihat gitu ya kebutuhan para online coach ini ada di tahap mana. Jadi kami sudah mapping ada orang yang baru mulai, ada orang yang sudah mulai tapi stuck di marketing. Nah, tapi ada orang juga yang sudah punya masa gitu ya. Tapi let's say influencer yang sudah punya sekian follower, bisa juga mereka juga milih paket yang langsung ultimate gitu ya. Nah, kenapa kami segmentasikan beda-beda? Karena memang Bapak Ibu kebutuhannya beda-beda gitu ya. Jadi don't worry Bapak Ibu, kita ada di grup yang sama, di WhatsApp grup yang sudah dibuat oleh Get Course. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan esensi pentingnya membangun bisnis digital itu dengan bantuan digital marketing dedicated teams, nanti kita bisa arrange lagi gitu ya untuk lebih personalize lagi dengan apa yang Bapak Ibu pengen develop gitu ya, apa yang kami akan lakukan dan apa yang Bapak Ibu juga harus siapkan. Karena memang ini tidak serta-merta oke, saya udah bayar sekian, saya merem ya, saya diem ya, enggak gitu, enggak kayak gitu ya. Jadi kini akan ada kolaborasi gitu ya. Ada part yang kami kerjakan, ada juga Bapak Ibu yang part Bapak Ibu kerjakan. Karena kalau bicara marketing itu Bapak Ibu yang harus lebih punya sense dari sisi bisnis. Kami yang menerjemahkan itu menjadi bagaimana cara beriklan. Tadi paket-paket itu di luar dari biaya iklannya ya Bapak Ibu. Tadi saya belum sampaikan. Itu Mas Siva, Mas Putra semoga menjawab dan menambah yakin dengan dedicated teams gitu ya. Ya, Baik, sedikit baik. menambahkan karena tadi kan kita bisa lihat sendiri tuh sebenarnya timnya yang dibutuhkan itu banyak ya. Jadi nanti ketika memang kita kerjasama, ada teman-teman yang Bapak Ibu kerjasama dengan dedicated team, orang-orang yang akan kerjasama dengan Bapak Ibu cukup banyak timnya. Jadi eh, apa kita hanya baru menyediakan tim, jadi di luar memang masih di luar dari biaya iklannya sendiri. Gitu. Ya. Baik, Di luar cukup biaya ya. iklan dan di luar biaya berlangganan Get Course ya, Mbak Siva. Oke, Ya. oke, baik. Baik, terima kasih Kak Jo dan Kak Putra. Kita masih ada waktu nih ya Kak ya, kita lanjut kali ya Kak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh. Masih ada dari Kak Elisa nih. Ini paketnya untuk diajari atau dibantu langsung dikerjakan oleh dedicated teams? Oke, Boleh, paketnya silakan. dibantu atau diajari gitu ya. Jadi itu kolaborasi tadi saya bilang. Jadi ada part yang kami kerjakan, ada part yang hal-hal teknis yang Bapak Ibu tidak perlu kerjakan gitu ya. Jadi misalkan kami membuat silabus kerangkanya nanti Bapak Ibu yang sebagai expert di sana, Bapak Ibu yang mendetailkan lagi menjadi sebuah materi pembelajaran. Bapak Ibu yang paham bagaimana memberikan penilaian apakah sudah boleh naik ke tingkatan selanjutnya. Nah, itu kan bukan expertise kami gitu ya. Tapi kami yang tadi itu yang Mas Putra sampaikan tuh, gimana cara setting Instagram Bapak Ibu ke Meta supaya bisa beriklan tidak menggunakan boost post tapi lebih ke Meta Business Suite. Nah, hal-hal teknis itu yang akan kami kerjakan. Jadi ini collaboration effort ya. Jadi tidak hanya satu pihak dari kami saja, tapi dari Bapak Ibu juga.
Mas Putra ada Oke, yang mau cukup. ditambahkan? Udah sih. Oke, lanjut Mbak Siva. Kalau Baik. masih ada pertanyaan. Oke, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya Kak tadi. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Kak Fitri. Kenapa tidak ada model bagi hasil ya dengan biaya sebesar itu? Bagaimana garansi untuk revenue-nya sendiri? Pertanyaan dari Kak Fitri. Silakan Kak. Oke, garansi bagi hasil lah. Garansi untuk revenue-nya sendiri itu seperti apa? Dengan Garansi biaya revenue. sebesar itu. Iya, kata Kak Fitri. Oke, dari Putra dulu mungkin. Mungkin bisa balik ke slide yang paket tadi ya. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk bagi hasil itu ada. Cuman lagi-lagi karena kan kita ini di sini berbisnis dan mencoba membantu Bapak Ibu juga dengan tim yang tidak sedikit gitu. Makanya kita juga harus membayar manpower yang akan kita sediakan nanti di sana. Makanya kita nggak bisa benar-benar total full profit sharing aja gitu. Cuman karena di sini juga kita perlulah menghargai kinerja dari tim kita yang bekerja di belakang juga gitu. Makanya kita bisa meminimalisir harganya plus profit sharing di paket ultimate gitu. Cuman kalau untuk total semuanya profit sharing kita belum bisa sih. Ya, kalau Jo ada yang Mas Jo ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan ketika Bapak Ibu menyadari oke, akan saya pertimbangkan deh gitu ya untuk paket yang mana gitu ya. Let's do further discussion ya, karena memang untuk memutuskan sesuatu itu Bapak Ibu pasti di sini banyak yang menjadi pertimbangan gitu ya. Karena kita akan berbisnis gitu ya. Model bisnis ini memang pasti akan kami evaluasi kembali gitu ya. Apakah nanti akan kami sesuaikan lagi ke kebutuhan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi nggak literally angka ini bisa fit in dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Tapi untuk memulai di sini paket starter yang kami rancang untuk setidaknya stepping up Bapak Ibu itu sudah bisa kami bantu akomodir gitu ya. Kan biasanya kalau orang baru memasuki dunia baru itu butuh teman diskusi gitu ya, supaya bagaimana menuangkan ide itu menjadi di atas sebuah kertas ya, kertas digital gitu ya, untuk menjadi step-step yang realistis dan bisa Bapak Ibu terjemahkan menjadi oke, sekarang saya paham, sekarang saya akan ngapain. Nah, untuk membuat itu terjadi itu kita perlu diskusi lanjutan gitu ya. Baik, cukup dari Kak Jo dan Kak Putra ya Kak ya. Semoga terjawab ya jawabannya. Lalu terakhir nih Kak nih, karena kebetulan waktu kita juga sayang sekali sudah berada di ujung nih ya. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan harga paket starter sekali bayar atau bulanan? Terus biaya segitu udah termasuk biaya iklan belum ya? Oke, ini semua biaya ini adalah biaya bulanan, gitu ya. Ini di luar biaya iklan dan di luar paket Bapak Ibu yang untuk berlangganan Get Course, gitu ya. Jadi kalau saya balik lagi ke satu slide sebelumnya, nah ini the man behind the scene gitu ya, untuk mensupport Bapak Ibu di paket-paket tadi. Kalau Bapak Ibu meng-hire satu gitu ya, kali berapa ya Bapak Ibu bisa hitung sendiri gitu ya. Nah ini kami coba compact gitu ya, untuk semua tim ini kami rangkul jadi satu tim untuk mensupport Bapak Ibu semua, supaya kita bisa jalan sinergi itu bisa terjadi gitu ya, dari sisi bisnis maupun dari sisi teknis gitu ya, supaya Bapak Ibu juga memasuki hutan belantara dunia online course itu tidak sendirian gitu ya, tapi ada teman-teman yang sudah memasuki di dunia masing-masing dan kita kolaborasi. Lebih ke situ sih Mas Siva. Mas Putra ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin dengan terkait sama harga starter itu sekali bayar atau bulanan. Sebenarnya itu sekali bayar dengan durasi 1 bulan outputnya. Jadi ekspektasi kita dalam waktu 1 bulan itu Bapak Ibu udah punya materi yang siap dipublikasikan untuk webinarnya dimulai, untuk memulai webinarnya lah gitu.
Nah, cuman kan balik lagi sebenarnya tergantung dari komitmen Bapak Ibu juga. Kalau misalkan ketika nanti berjalan, apakah ketika memang bisa setiap hari kita lakukan apa namanya brainstorming sama mengaplikasikan pekerjaannya gitu sampai yang maksudnya dalam waktu 1 bulan itu bisa selesai gitu. Kalau misalkan ternyata dari si pihaknya pihak bisnisnya juga yang satunya masih saya belum ada waktu nih, belum ada waktu, akhirnya mesti melewati waktu sebulan. Nah, itu jadi mau nggak mau jadi memperpanjang lagi paket starternya gitu, bayar sabut 1 bulan lagi. Cuman yang jelas untuk 1 bulan itu memang kita targetkan paling nggak sudah ada materi yang siap untuk dipublikasikan, kelas online yang siap dipublikasikan gitu. Baik, pertama itu landing page, yang kedua paling nggak udah ada silabus atau apa rekaman Bapak Ibu yang nantinya ditaruh di platformnya GetCourse supaya orang mau ikut kelasnya tinggal Bapak Ibu share dari materi video tersebut gitu. Intinya dimulai dengan paket starter, Bapak Ibu sudah bisa launching ya kelas perdana online-nya Bapak Ibu gitu ya, Mas Putra ya. Iya, betul. Oke, Mas Oke, Siva, baik. masih ada pertanyaan Oke, lagi? baik. Saya rasa sepertinya untuk pertanyaannya bisa kita sudahi ya Kak ya, karena kebetulan waktu kita tidak banyak lagi nih. Baik, Dan bagi Bapak Ibu yang sekiranya masih ada pertanyaan nih yang masih belum terjawab, karena waktu kita yang terbatas pada malam hari ini, nanti bisa langsung ditanyakan aja melalui grup WhatsApp webinar ini kita punya ya Kak ya. Dan ya. juga diisi aja untuk di form registrasi di bawah gitu. Jadi nanti bisa dilanjutkan kembali dengan tim support kami seperti itu ya. Baik, luar biasa sekali materi yang telah dibawakan nih oleh Kak Jo dan juga Kak Putra. Semoga Bapak dan Ibu semakin termotivasi dengan ilmu yang telah disampaikan dan tidak ragu lagi nih untuk menjalankan bisnis kursus online-nya. Dan terima kasih banyak Kak Jo dan Kak Putra yang telah mengisi acara pada malam hari ini. Sebelum saya tutup acara malam hari ini, apakah ada tambahan lagi nih dari Kak Jo atau Kak Putra? Nah, sudah sih. Ya, Oke, mungkin baik. Sudah closing cukup. statement dari saya, Bapak Ya. Ibu, ketika kita ingin menyelami lautan yang di luar sana gitu ya, dan kita nggak tahu di depan itu ada ombak, ada hiu, ada apa. Nah, ketika kita didampingi dengan life coach gitu ya, memang sudah terbukti lifeguard gitu ya, penjaga pantai gitu. Jadi kita akhirnya berani gitu ya mengarungi lautan yang tadinya kita gelap banget, kita nggak tahu di depan ada apa gitu ya. Ya, in prinsip Bapak Ibu ketika melihat potensi di sini itu luar biasa, tantangannya pasti tidak mudah, tapi Bapak Ibu don't worry karena kami di sini memang by design dirancang oleh GetCourse untuk membantu Bapak Ibu supaya bisa mengarungi lautan luas sana itu dengan lifeguard seperti yang tadi apa ya, supaya kita lebih yakin bahwa kita tuh tetap safe gitu ya dengan bantuan tenaga ahli yang apa yang kami sampaikan tadi bisa membantu Bapak Ibu untuk sukses di bisnis online course. Itu Mas Siva, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Kak Jo atas final statement-nya nih, menyudahi acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak terasa kalau kita sudah berada di penghujung acara nih. Dengan berat hati, saya harus menyudahi acara webinar kita pada malam hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu dan mengikuti sesi webinar kita. Saya selaku narasumber pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf, saya sebagai moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih semuanya.